Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang kita terima pada hari-hari mulai yang kita lahir sampai dengan detik ini. Kita masih diberikan nikmat Allah SWT, terutama nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pagi hari ini, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apalagi kalau kita sebelum salat subuh kita mulai dengan 2 rakaat sebelum subuh, qabla fajr khairun dunya wa ma fiha. Jadi setiap kita salat sebelum salat subuh, kita disunahkan untuk salat qabla subuh yang nilainya, pahalanya khairun minad dunya wa fiha. Jadi lebih tinggi dari dunia dan seisinya. Bayangkan orang punya dunia terbatas keduniaan, tapi dengan qabla subuh kita mendapatkan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7, wa idza tada'na rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabil syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, mari kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Perintah mencari kepentingan dunia melawan kepentingan akhirat. Nah, dalam perkara mencari kebutuhan dunia, Al-Quran menyuruh kita untuk berjalan. Jadi ketika kita mencari kebutuhan dunia ini, kita cukup dengan berjalan. Fangshu fi manakibiha. Ini terdapat di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 15 yang bunyi lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi. Di bumi itu sangat mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan nanti. Jadi ketika kita mencari dunia ini seharusnya kita cukup dengan berjalan santai. Gitu. Kenapa? Karena dunia rezeki yang kita peroleh itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Pak Agus Herli, ini untuk Pak Budi, ini untuk Pak Herli, ini untuk semua ya, sudah ada ukuran-ukurannya gitu. Yang semuanya itu sudah dilakukan secara adil menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ketika kita beribadah. Ketika saat Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan mengingat Allah, kita disuruh untuk berlari. Nah, berlari ini dalam bahasa Al-Quran disebutnya fas'au ila dzikrillah. Itu terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 9 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fas'au ila dzikrillah itu artinya kita berlari, bersegera berlari. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi fas'au ila dzikrillah, bersegera. Dalam hal ini kita bahasakan dengan berlari untuk mengejar apa? Mengejar mengingat Allah, zikrullah. Dan tinggalkanlah semuanya. Masuk kalau dalam bahasa Al-Quran sebutnya jual beli, tapi kita mengartikannya bahwa semua kegiatan duniawi itu tinggalkan. Kenapa? Karena Allah sudah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah itu artinya bahwa bersegeralah untuk mengingat Allah. Nah, ini mengapa Allah menyuruh demikian? Karena Allah menginginkan kita untuk bersegera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini di surah Az-Zariyat ayat 51 surat 51 ayat 50 Allah menyatakan dengan melesat menuju Allah. Fafiru ilallah. Dalam artinya ayat 50-nya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Jadi dalam hal mengingat kepada Allah, dalam hal segera beribadah, maka Allah mengatakan pada fafiru ilallah, kembali kepada menaati Allah. Maka bersegeralah kembali kepada menaati Allah. Dan di ayat ke-133 surat Al-Imran, Allah menyuruh kita untuk bersegera mencari ampunannya. Wasari'u ila maghfirah. Ayat lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita untuk wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ini penting bagi kita supaya kita tidak terlena hidup di dunia ini, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita nanti dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan-kegiatan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita untuk wasari'u ila maghfiratillah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Oleh karena itu harusnya ritme gerakan untuk beribadah itu adalah seperti tadi, bersegera, berlari, kemudian mencari berlari untuk mendapatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus rubah gerak hidup kita, apalagi kita ini sudah usianya di atas 60, tapi ada beberapa mungkin yang kurang dari 60, tapi paling tidak kita menjadikan diri kita untuk bersemangat dalam hal beribadah. Ritme yang gerakannya seperti inilah yang harus kita terapkan sehingga dapat melahirkan jiwa yang sehat, adanya ketenangan hati, menjadi lebih bersyukur dan tidak menjadi orang yang berambisi atau tamak dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Jamaah salat sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu coba kita ingat-ingat kembali, bisa jadi kita sering merasa letih dalam menjalani kehidupan, sering kecewa, bahkan sering tertekan, sering merasa kurang. Yang paling bahaya ketika kita sudah muncul hasad atau iri kepada apa yang diperoleh oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh teman sejawat kita. Munculnya hasad ini adalah karena kita merasa tertekan dalam hal menghadapi dunia ini. Dan tentunya ujung-ujungnya adalah kita depresi tekanan mental kita. Melihat orang lain dapat ini, melihat teman sejawat kita begini, melihat teman kuliah kita sudah lebih maju dari kita, semua itu menimbulkan rasa depresi di wilayah diri kita. Bukan hanya sekarang ini, tapi mungkin dari mulai kita sekolah gitu. Ketika ada persaingan nilai,
ketika ada yang satu lebih baik daripada yang lain, itu semuanya menimbulkan rasa di dalam diri kita itu hasad, iri. Iri itu melihat nikmat orang lain itu di doa, diinginkan musnah daripada kita gitu. Kalau dalam bahasa kita caranya namanya SMS, senang melihat orang yang susah dan susah melihat orang lain senang, itu menimbulkan rasa hasad ya, iri ya. Oleh karena itu jangan-jangan kita selama ini merasa berlari mengejar dunia yang bukan pada tempat yang harusnya kita berlari. Jadi dunia itu tidak usah dikejar. Dia kalau kita beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillah yakhruj makhraja wa ja'ala wa may yattaqillah wa may yattaqillah wa may yattaqillah warzuqhu may yahtasib." Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya mudah, syaratnya asal kita bertakwa. Takwa itu artinya takut dalam hal ketakutan yang dimana kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kemudian takut ketika kita melanggar aturan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi ketika kita benar-benar beribadah dengan kesungguhan, dengan keikhlasan yang dimasukkan dalam kategori takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan yang kita terima. Baru kemudian dengan begitu Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari sesuatu yang kita tidak bayangkan. Misalnya proyek ini gagal, proyek ini gagal, dalam hal kita melaksanakan kegiatan berbisnis, tapi tiba-tiba Allah berikan ketentuan ini, kamu lewat sini, kamu lewat sini, kamu lewat sini. Itu dalam hal bisnis. Dalam hal belajar juga, kalau misalnya kita seorang pelajar atau anak-anak kita sedang belajar, juga seperti itu. Sepanjang niatnya adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ibadah-ibadah yang nilainya kita merasakan itu sebagai ibadah, tapi ternyata tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita tidak mengharap ridho Allah, tapi kita menghadap pujian dari orang-orang sekitar kita. Wah, si Anu rajin banget, posisinya belum adzan udah datang katanya gitu. Nah ini menyebabkan kita merasa diri paling. Dan kalau kesombongan sudah ada di dalam diri kita, bahkan sebiji sawi, tahu nggak biji sawi itu kecil banget itu, sebiji sawi, maka tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW selalu mengatakan janganlah berbuat sombong walau sebiji sawi, karena tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini karena apa? Karena merasa mengejar dunia itu terasa begitu berat, sering merasa malas, sering gelisah, sering lalai, dan sering kehilangan arah. Ini dampak dari ketika kita mengejar dunia ini dengan berlari. Padahal Allah SWT sudah tentukan gitu, rezeki dari masing-masing kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kita hendaknya mencari rezeki seperti seekor burung yang pada pagi hari terlihat lapar, kemudian pulang dengan mendapatkan rezeki dari Allah berupa kekenyangan gitu, dalam seharian. Oleh karenanya jangan-jangan kita merasa berhenti atau berbalik arah pada urusan akhirat. Jadi ketika kita mendapati hubungannya dengan akhirat, malah kita berleha-leha, membiarkan waktu kita dengan begitu saja terlewat.
berbanyak-banyak kita menggunakan media sosial kita, sehingga apa? Sehingga kita kehilangan waktu. Padahal semua diberikan waktu yang sama, 24 jam. Sepekan itu 7 hari, kemudian sebulan 30 hari, kemudian setahun 365 hari. Semuanya itu sama, tapi ada nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda itu adalah mereka yang senantiasa menggunakan waktunya sebaik-baiknya, sebagaimana dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Jadi setiap insan, setiap manusia bakalan merugi, bakalan apa namanya, tidak mendapatkan apa-apa. Yang rugi itu pasti ketika modal kita yang diinvestasikan tidak menghasilkan apa-apa, itu rugi. Dan ketika kita rugi, tapi Allah memberikan ketentuan, illal ladzina amanu, yaitu orang-orang senantiasa beriman, bertakwa, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, wa amilu sholihati, saling menyehatkan dengan kesolehan, wa amilu sholihati tawasaw bil haq, dengan senantiasa atau bil haq, dengan berwasiat dengan kebenaran, atau sobi-sobi dengan penuh kesabaran. Gitu. Jadi jangan sampai berhenti atau berbalik arah pada urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu kita nomor satukan. Karena kalau kita melakukan urusan akhirat di nomor satukan, pasti dunia ini akan ikut. Tetapi percayalah bahwa ketika kita urusan dunia didahulukan, pasti akhiratnya akan tercecer. Nah, oleh itu jamaah himatul iman kita semua merindukan dan berharap tentang akhir kehidupan yang abadi dan penuh kebahagiaan. Jadi bukan akhir kehidupan saja kita meninggal dunia ini, tapi dengan penuh kebahagiaan. Dan semua itu hanya ada di mana? Di surga, sebuah keabadian. Ya. Maka berusahalah berlari mengejar akhirat, bukan berlari mengejar dunia ini. Sebab semua pekerjaan yang berorientasi hanya pada dunia, tentu ujung-ujungnya adalah peletihan, ada kerusakan, ada kesirnaan, dan kita ditinggalkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, hal ini kita lakukan dengan penuh motivasi. Ketika kita menghadapi akhirat nanti, tentunya kita harus bersemangat. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad, taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, ada dua takwa di sana. Takwa dalam hal kita siap-siap untuk menghadapi akhirat ini dengan bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, takwanya adalah kita mengharap dengan penuh keridhaan Allah SWT. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita mengharapkan bukan keridhaan dari Allah SWT, tetapi sanjungan atau pujian dari orang-orang sekitar kita, atau dari lingkungan kita, atau dari keluarga kita. Nah, semua ini menghilangkan pahala ketika kita berharap kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu janganlah kita melakukan ibadah-ibadah yang semuanya itu berorientasi kepada kehidupan dunia itu, tapi berusahalah untuk berorientasi kepada akhirat kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dengan penuh kebenaran dan kesabaran, sebagaimana saya tadi sampaikan dalam surat Al-Asr, surat 103 ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta tentunya saling menasehati
untuk kebenaran dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Dua modal utama kita, yaitu kita hendaknya saling menasihati di antara kita sendiri, nasihat yang benar, bukan menyampaikan sesuatu yang sifatnya kabar hoax ya. Kita siapkan jadi kita menyampaikan kebenaran dengan penuh keikhlasan. Kemudian tentunya tidak cukup sekali ya, kita harus bersabar karena tidak semua orang pada frekuensi yang sama. Ketika kita menyampaikan kebenaran, lihat-lihat situasinya. Karena boleh jadi orang yang sedang marah, ketika kita menasihati sabar, pasti dia akan lebih marah lagi. Karena apa? Lu enak aja bilang sabar sama gua. Padahal lu nggak merasakan siapa yang kita rasakan. Nah itu yang jadi kita lihat situasinya orang itu dalam keadaan baik-baik saja, maka kita bisa menasihati dia dengan penuh kesabaran. Itulah. Dalam hal ini ada pesan dari Rasulullah SAW, hendaklah kita menjadi orang yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena hadis nomor 1893, Rasulullah SAW sendiri bersabda yang artinya, barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi jangan segan-segan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan tadi bahwa ketika kita mengajak orang lain berbuat baik dan orang lain berbuat baik itu melaksanakan apa yang kita sampaikan, maka pahalanya bagi dia juga bagi kita yang mengajak. Jadi jangan segan-segan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, caranya banyak. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, ditiru, maka peniruan sebelum itu menjadi bagian dari ajakan kepada orang lain. Bukan hanya kita bisa berkhotbah, berbusa-busa kepada orang lain, tapi kita dengan hanya mencontohkan sesuatu kebaikan, nah kebaikan itulah yang nantinya ketika orang lain melihatnya dan kemudian melaksanakannya, kebaikan itu akan menjadi pahala bagi dianya dan juga bagi kita yang mengajaknya. Ini supaya menjadikan motivasi kita untuk senantiasa mengajak kebaikan kepada orang lain. Banyak hal-hal yang kita bisa laksanakan untuk mengajak kebaikan itu tadi. Dasarnya adalah barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Ini orang lain yang melakukannya kebaikan apa yang kita sampaikan, pasti pahalanya akan kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana hadis tadi. Nah, karena itu mengawali pagi hari ini, mari kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 45 bunyinya, ya Allah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'al fitnatul lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal atau berserah diri, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Rabb, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian yang disampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu dengan doa kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.